Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Pertama, alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita selalu ridha terhadap yang Allah takdirkan buat kita semua. Alhamdulillah, ridha terhadap takdir Allah. Yang kedua, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Ya, memang kita sedang mengalami kondisi yang tidak menggembirakan. Dan tetapi jangan sampai dalam kondisi seperti ini justru kita kehilangan Allah. Maksudnya jangan sampai kita kondisinya seperti ini akan tetapi kita lupa tentang yang berkehendak mendatangkan wabah adalah Allah. Kalaupun kita berobat, tetap yang kita minta adalah Allah. Jadi jangan sampai usaha tapi dilepaskan dari doa. Makanya hari ini insya Allah ada judul yang ini tentang ruqyah. Tapi ruqyahnya di sini nanti akan lebih spesifik lagi ke ruqyah tentang mengobati penyakit. Walau saya belum menemukan ruqyah mencegah penyakit, tapi ruqyah mengobati penyakit ada. Ruqyah mengobati penyakit. Makna ruqyah, jadi di sini ada ar-ruqyatu ismun min raqyu yuqal raqa ar-raqi al-maridha yaqihi. Jadi melindungi, berlindung, mengobati penyakit dengan bacaan. Mengobati penyakit dengan bacaan. Baik berupa tulisan dan menggantungkannya, atau berupa bacaan ayat, hadis dan yang lainnya yang dibaca. Jadi ada tulisan, ada yang dibaca. Jadi nanti ada hadis tentang bagaimana Rasulullah mensikapi ruqyah. Jadi ruqyah dari sihir kita tidak akan berbicara hari ini. Ruqyah dari al-ain. Ain itu ada orang hasad memuji, tapi dia kesal, berharap nikmatnya hilang. Kalau kita kena, ya nikmatnya bisa hilang. Bahkan dalam hadis al-ainu tunzilul qabra, al-ain itu bisa bikin orang meninggal. Tapi kita tidak akan berbicara ini, tapi yang ruqyah dari penyakit. Ruqyah dari penyakit. Paling tidak kita tidak kehilangan akidah ketika sakit. Bagaimana? Ya, kemusyrikan halus dalam sakit itu kalau nggak dipasang ring, lewat tuh orang, bahaya. Allah seharusnya Allah. Jangan menyambungkan, menghubungkan sembuh dengan selain Allah. Atas izin Allah dia dipasang ring dan sembuh. Jadi jangan sampai kayak di media mainstream ya. Pokoknya vaksin Allah. Jadi vaksin itu kan keberhasilannya cuma 60%. Ada yang divaksin berhasil, ada yang divaksin tidak. Ada yang divaksin kebal, ada yang divaksin nggak kebal gitu. Ya memang secara pertanyaan agak aneh. Ya maunya kan kalau setelah divaksin buang masker gitu kan. Tapi ini setelah divaksin pakai masker juga. Bahkan rektor IPB kabarnya divaksinnya udah, disiplinnya sudah, kemudian kena lagi.
Oleh karena itu kita hanya meyakini semuanya masyiatullah. Yang bahaya, setan itu dalam kondisi seperti ini merusak akidah. Iya, merusak akidah. Maka saya hari ini akan membahas masalah ruqyah agar kita tidak kehilangan akidah kita ketika menghadapi pandemi. Kenapa? Karena kalau kita melihat berita mainstream ya di media-media, ya itu kebanyakan musyrik gitu loh. Kebanyakan musyrik. Ya gimana nggak musyrik? Semuanya dihubungkan kepada selain Allah. Gitu. Nah, makanya kadang-kadang mari kita jaga, bentengi diri kita masing-masing dari kemusyrikan di tengah pandemi ini. Kenapa? Nah, ini rahimakumullah. Ini ada hadis tentang ruqyah. Perbedaan pendapat hukum ruqyah. Jumhur ulama, kita ambil yang jumhur ulama, ruqyah dari segala gangguan boleh. Jadi bedanya apakah dari seluruh penyakit atau sebagian penyakit. Namun jumhur mengatakan dari seluruh gangguan, mau penyakit apapun ada ruqyah. Coba bayangkan, ada orang sakit dipatok ular, diruqyah dengan baca Fatihah 7 kali. Apa hubungannya? Nggak ada kan? Tapi hubungannya mau pakai anti racun atau pakai ruqyah yang menyembuhkan sama-sama Allah juga gitu. Cuman masalahnya dunia modern lebih meyakini medis daripada ruqyah. Ada beda hukum vaksin dengan hukum berobat. Kalau hukum berobat nggak wajib. Kalau hukum vaksin wajib atau tidak? Gini. Oh, ini belum, yang ini belum terjemah. Jadi ada beda. Kalau vaksin itu babnya bab usaha. Bab usaha. Makanya sangat dianjurkan karena bab usaha. Bab usaha. Tapi kalau berobat memang hadisnya ada 2. Ada yang berobat, ada yang tidak. Nah. Kemudian diterima Allah. Ini ada dua hadis tentang bahwa Rasulullah SAW mengizinkan ruqyah dengan cara apa? Dengan cara lihat isi ruqyah, apakah ruqyah tersebut mengandung kemusyrikan atau tidak. Kalau mengandung kemusyrikan jangan, kalau tidak boleh. Berarti tidak ada kemusyrikan, ruqyahnya boleh. Yang paling aman ya ruqyah dengan Al-Fatihah tadi. Tapi biasanya kalau dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri meruqyah 7 kali. Namun permasalahannya ruqyah ini pertama yakin enggak? Yang kedua siapa yang meruqyah? Kalau yang meruqyahnya juga nggak yakin amat ya nggak jadi. Jadi ruqyah itu bagaikan panah. Kalau yang manahnya asli, yang ahli kena. Kalau manahnya nggak bisa ya nggak kena gitu. Memang tergantung yang melakukannya. Ya kalau sekali bersahabat ngeruqyah kayaknya manjur gitu kan. Kalau kita kadang-kadang, oleh karena itu hasilnya paling tidak ketika diruqyah itu kita meyakini bahwa sebetulnya yang punya kekuasaan mengangkatnya adalah Allah. Nah, lihat pengobatan dengan ruqyah dan doa. Disyariatkan selama ruqyah. Oh malah nggak ada. Tadi ini muncul gak? Muncul tapi keluar. Sebentar. Jadi yang namanya ruqyah itu disyariatkan selama ruqyah dan doa tersebut berupa zikrullah
dan diucapkan dengan bahasa Arab yang dapat dimengerti. Dapat dimengerti. Kalau nggak dimengerti jangan. Kalau bahasa Sunda ada namanya jang jawokan, nggak perlu. Gini, yang jadi masalah adalah setan itu menggunakan situasi agar manusia nyembah dia, gitu. Seakan-akan yang berperan dia. Namun Allah Subhanahu wa taala memberi kemampuan kepada setan untuk mendatangkan penyakit, untuk sampai memang setan jin dengan, kalau yang kafir kan setannya, mereka ingin disembah sehingga menunjukkan kemampuannya yang Allah berikan untuk menyembuhkan. Iya. Oleh karena itu ada orang minta bantuan jin untuk mengobati. Ketika orang itu sembuh, yang jadi bahaya apa? Ya kalau begitu nanti yang bisa menyembahnya adalah jin itu sendiri, dan berbahaya memang. Berbahaya. Kembali, yang dapat dimengerti. Jika kata-kata yang digunakan tidak dimengerti, maka tidak dapat dijamin bebas dari syirik. Ini ada riwayat Auf bin Malik berkata, pada masa jahiliyah kami melakukan pengobatan dengan ruqyah. Lalu kami bertanya, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang masalah ini? Rasulullah menjawab, paparkan ruqyahmu kalian itu kepada saya. Ruqyah tidak apa-apa selama tidak mengandung syirik. Selama tidak mengandung syirik. Jadi boleh sah saja, misalnya orang sakit di ruqyah bacain Al-Fatihah 7 kali. Pada akhirnya kita meminta kepada Allah yang Maha menyembuhkan. Riwayat lain, Ar-Rabi berkata, aku bertanya kepada Syafi'i mengenai ruqyah. Ia menjawab, tidak mengapa jika diambil dari kitabullah atau zikrullah yang kamu ketahui. Kemudian aku bertanya lagi, bolehkah ahli kitab meruqyah muslim? Ia menjawab, apabila ruqyahnya diambil dari kitabullah dan zikrullah. Jadi kata Imam Syafi'i apa? Ayat-ayat Al-Quran atau hal-hal yang memang dipakai untuk berzikir kepada Allah, tidak apa-apa dipakai untuk meruqyah. Nanti ada hadis-hadisnya ya. Ini sebelum mukadimah dulu. Nah, jadi misalkan gini, ada orang kena COVID, suruh dia baca doa-doa ruqyah tersebut, paling tidak dia itu dalam keadaan sakit dia ingat Allah. Ya kan masalahnya COVID nggak bisa ditemenin. Cuman bisa apa? Ditelepon. Makanya tolong baca zikir, baca ini. Zikir apapun dipakai untuk ruqyah. Dipakai untuk ruqyah. Memang kakak saya waktu itu sakit di Sukabumi, saya pergi ke sana, jemput, pulang, dibawa ke rumah sakit COVID. Waduh. Ya alhamdulillah. Punya penyakit gula, punya darah tinggi. Terus akhirnya ya diingatkan jangan sampai lepas dari zikir. Paling tidak zikir itu selain ruqyah yang mengingatkan kepada Allah, kan nggak bisa ditemenin. Bisanya setiap hari ditelepon. Ketika masuk rumah sakit anaknya udah kayak ngelepas jenazah ya. Tapi qadarullah, ya semua qadarullah ya, baik atau buruk semua qadarullah. Sembuh, padahal scan-nya itu paru-parunya udah putih. Jadi saya bilang ya memang semuanya yang namanya sakit, mau COVID nggak COVID, semuanya kembali kepada apa? Kehendak Allah. Gitu. Ada yang sehat, orang bahasa Sunda jang-jang gitu kan. Justru malah dia yang meninggal. Gitu. Oleh karena itu dari makullah juga dalam COVID ini jangan lupa semuanya takdir. Semuanya takdir. Beberapa doa dari Rasulullah SAW tentang Bukhari Muslim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu an menjenguk
Jadi Nabi SAW menjenguk keluarganya. Jadi keluarga beliau menyentuh dan dengan tangannya dan mengucapkan ya, Allahumma rabbin nas. Ini yang sering kita tulis ya, padahal ini untuk ruqyah. Dipegang orangnya, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. Lihat artinya, ya Allah Tuhan manusia, rabbun nas, lenyapkanlah penderitaan, adhibil ba'sa, berilah kesembuhan karena Engkaulah yang maha menyembuhkan. Dipegang di tempat yang sakitnya mana? Allahumma rabbin nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. Tidak ada penyembuhan kecuali penyembuhanmu. Nah ini penting. Yang menyembuhkan Allah, bukan obat. Obat itu berusaha sembuh. Makanya ketika doa apa? Allahumma anta syafi la shifaa illa shifaa'an la yughadiru saqama. Makan. Minum obat, baca. Kenapa? Jangan sampai kehilangan Allah gitu. Yang tidak meninggalkan penyakit lagi. Shifaan la yughadiru saqama. Jadi dalam riwayat ini apa? Rasulullah meruqyah siapa? Tadi yang sakit, menyentuh dengan tangannya dan mengucapkan Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. Paling tidak ketika sakit kita tetap sadar bahwa semuanya atas kehendak Allah. Namun saya sering mengingatkan juga, jangan sampai begini. Kalau sesuatu terjadi tidak sesuai keinginan, qadarullah. Kita udah siap berangkat, qadarullah nggak jadi. Emang kalau jadi nggak qadarullah gitu? Kalau jadi qadarullah nggak? Qadarullah juga ya, dua-duanya qadarullah. Kalau sembuh qadarullah, kalau nggak sembuh qadarullah. Makanya subhanallah, salah satu rukun iman adalah iman kepada qada dan qadar. Apa itu qada? Sesuatu yang Allah tulis yang kita nggak tahu. Apa itu qadar? Kalau terjadi baru qadar. Kalau terjadi baru qadar. Maka seorang sahabat nanya, Rasulullah kalau begitu kita nggak usah ngapa-ngapain. Salah, berusaha. Rasulullah membaca, fa amma man a'ta wattaqa saddaqa bil husna fasayassiruhu lil yusra. Orang berusaha untuk kebaikan, Allah mudahkan jadi baik. Jadi jangan sampai mentang-mentang takdir, udahlah nggak usah ngapa-ngapain. Memang kalau dalam sakit boleh, tidak berobat. Nah, jadi Allahumma, siapa saja yang sakit gigi, Allahumma adhibil ba'sa ishfi dengan penuh keyakinan bahwa Allah yang menyembuhkan. Yang jadi masalah adalah ketika kita ruqyah, orangnya sembuh, kitanya yang nyombong. Oh kan, saya yang ruqyah. Padahal ketika doa yang nyembuhin siapa? Allah. Ketika sembuh, dia yang begini. Ya, jangan kayak pemain bola, jangan cetak gol begini semua. Cetak gol itu Allah yang masukin. Lah kan benar, laqul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyat. Jadi saya ketika dulu memang hobi ya namanya main bola ya. Ketika nggak masuk qul la yusibana illa ma kataballahu. Asaba yusibu itu bahasa Arabnya gol. Isabah itu gol. Nggak akan ada gol kecuali. Makanya udah kafir cetak gol merasa diri sendiri, oh tambah lagi musyriknya. Nah, kemudian riwayat lain, Muslim meriwayatkan dari Utsman bin Abu As bahwa ia pernah mengadu rasa sakit yang dideritanya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, letakkan tanganmu pada tubuh yang terasa sakit dan ucapkan Bismillah, Bismillah, Bismillah. Lalu ucapkan sebanyak 7 kali, A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajid wa uhadir. Nah, itu. Boleh. Jadi kalau ini kan dia lagi sakit sendiri nih, lagi sakit, mana tempat sakitnya? Di mana? Misalkan sakit gigi lah, sakit gigi itu memang paling gak enak. Udah sakit nggak ada yang mengunjungi orang sakit gigi, nggak ada. Sakit sendiri pemadinya gitu. Maka dipegang apa? Bismillah, Bismillah, Bismillah. Kemudian
a'udzu biizzatillah, lihat artinya aku berlindung kepada Allah dan kehebatannya dari keburukan, wa qudratihi min syarri ma ajid, dari keburukan apa yang sedang dialami dan apa yang aku cemaskan. 7 kali. Masih sakit diulangi, paling tidak aman. Ketika sakit orangnya berzikir. Ada yang salah nggak? Yang ada yang salah. Nah, ya memang saya kadang-kadang subhanallah, kata Rasulullah apa? Beribadahlah sebelum datang masa tidak bisa beribadah. Beribadah dengan baik sebelum sakit. Kenapa? Nah, ini masalah. Ya kalau sekarang katakanlah seperti masalah COVID ya. Sakit nggak boleh ditemani, itu gimana? Yang nemani apa? Kebiasaan kita sebelum sakit. Ya, yang mau diapa lagi? Ya kebiasaan kita sebelum sakit. Paling tidak ya kalau yang sakit ya apa? Misalkan di mana sakitnya? Hilang apa namanya? Penciuman, pegang itu hidung. A'udzu biizzatillah wa qudratihi min syarri ma ajid wa uhadir. Jadi ada orang marah kalau ada, mohon maaf, ada orang buang angin bau dia marah. Ketika COVID dia berdoa, ya Allah saya pengen. Makanya kadang-kadang yang dianggap nikmat gitu ya, dia bilang udah lama pengen apa namanya, bagaimana baunya orang buang angin gitu ya. Kenapa? Ternyata dia lagi sakit COVID. Ayo pegang aja. Bismillah, a'udzu biizzatillah wa qudratihi min syarri ma ajir wa uhadir. Jadi 2, obatnya silahkan dimakan, yang kedua ruqyahnya dilakukan agar tidak kehilangan Allah. Riwayat lain yang ketiga, Tirmidzi meriwayatkan dari Muhammad bin Salim. Ia berkata, Sabit Al-Banani berkata, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu mengeluh dari rasa sakit. Nah, ini Muhammad bin Salim bukan Rasulullah. Wahai Muhammad, katanya Muhammad bin Salim, kalau kamu mengeluh dari rasa sakit, letakkan tanganmu di tempat rasa sakit tersebut, bacalah Bismillah, a'udzu bizzatillah min syarri ma ajid wa min waja'i hadza. Kemudian angkat tanganmu, ulangi lagi dengan jumlah ganjil. Ulangi. Sesungguhnya Anas bin Malik menceritakan kepadaku bahwa Rasulullah SAW mengatakan kepadanya hal tersebut. Jadi ini hadis riwayat Anas bin Malik yang diceritakan atau diriwayatkan oleh siapa? Muhammad bin Salim ketika dia bertemu dengan Sabit Al-Banani. Jadi Sabit Al-Banani menasihati Muhammad bin Salim. Sabit Bananinya menerima hadis dari siapa? Anas bin Malik. Bismillah, a'udzu biizzatillah min syarri ma ajid wa min waja'i hadza. Angkat, taruh lagi. Bismillah. Dengan keyakinan Allah yang mengangkat penyakit. Jadi yang namanya sakit itu harus 2, dari sisi medis dilakukan, dari sisi ruqyah juga harus dilakukan. Menghindari kemusyrikan. Kemusyrikan apa? Yang sering disebutkan adalah kemusyrikan yang sangat halus. Kemudian riwayat lain dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa mengunjungi orang sakit yang ajalnya belum tiba, jadi belum ada tanda-tanda, kemudian ia membaca di hadapannya 7 kali, As'alullahal adzim Rabbil arsyil adzim an yashfi. Berapa? 7 kali. Aku meminta kepada Allah yang maha agung, Rabb al-Arsy yang sangat agung, agar menyembuhkannya. Dibaca As'alullahal adzim Rabbil arsyil adzim an yashfi. Ya, saya lihat kalau di WA ada yang sakit langsung 7 kali. Ya, belum tentu dibaca itu. Belum tentu dibaca, apalagi copy paste. Ini kadang-kadang saya secara pribadi nggak mau copy paste, tulis dulu. Paling dia kalau kita nulis kan baca gitu. As'alullahal adzim, atau di copy paste sampai 7, nggak dibaca juga. Paling tidak dibaca As'alullahal adzim
Allah akan menyembuhkannya dari sakit yang dideritanya. Ya Allah. Tapi menarik penyakit itu. Kalau sembuh rahmat Allah, kalau nggak sembuh rahmat Allah juga. Kenapa? Karena sakit itu bagi yang beriman apa? Menghapus dosa. Subhanallah, bahkan dalam hadis sekali lagi, penyakit yang mewabah kemudian meninggal syahid. Kalau orang India azab, beda nggak? Beda. Nah, tapi kita mikir-mikir, mendingan kena apa yang mana enggak? Yang mendingan enggak, karena tidak boleh berdoa, ya Allah tolong dong saya COVID. Nah boleh, walaupun ada fadilahnya, Saya kadang-kadang nggak habis pikir, kenapa? Masih ada orang nggak mau beriman, masih ada orang kafir, kenapa? Rugi dia. Kena COVID ada, meninggal ada, mukmin. Nah, yang jadi masalah lagi kalau munafik. Nah, kalau munafik lebih parah lagi, munafik. Nah, saya kadang-kadang kemarin sempat mikir, ini kayaknya orang tuh nggak sadar kemunafikan. Ini saya pikir munafik ya. Kenapa? Ya paling tidak tahu lah. Oh si A, oh si B, oh si C, gitu. Munafik gitu. Nah, kembali. Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Jadi banyak. Nabi SAW biasa memohon perlindungan untuk Hasan dan Husain dengan doa ini. U'idzukuma bikalimatillahi tamah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Kenapa? Karena ada kemampuan setan menyebar penyakit. Dalam hadis disebutkan apa? Bahwa at-ta'un itu ujung tombak setan. Terus bagaimana COVID? Dalam berbagai kasus COVID dimasukkan ke ta'un. Tujuannya agar manusia minta perlindungan dari setan. Kita nggak mau, tetap berlindung kepada Allah. Aku memohon perlindungan untuk kalian berdua. Jadi kalau anak-anak kita pakai doa ini, u'izuka kalau satu, kalau doa u'izukuma bikalimatillahi tamah min kulli syaiton wahama wa min kulli ainin lama. Jadi ini dibaca Rasulullah kepada cucunya Hasan dan Husain agar terlindung dari setan. Nanti saya tampilkan hadis tentang bagaimana kemampuan setan mendatangkan penyakit. Sesungguhnya bapak kalian Ibrahim alaihissalam menggunakan kalimat itu untuk memohon perlindungan bagi kedua putranya Ismail dan Ishak. Kalau begitu boleh nggak kita pakai supaya anak kita terlindung dari COVID? Kan COVID penyakit juga, ya sudah pakai gitu. U'idzukuma kalau satu, u'idzuka kalau banyak, u'idzuhum bikalimatillahi tamah min kulli syaiton wa hama wa min kulli ainin lama. Riwayat lain, a'udzu bikalimatillahi tamah min kulli syaiton wa hama wa min kulli ainin lama. Muslim meriwayatkan dari Sa'ad bin Abu Waqqas bahwa Rasulullah SAW menjenguknya ketika ia sakit dan berdoa. Jadi Sa'ad bin Abu Waqqas ini sakit di Mekah. Sa'ad mikir, hai Rasulullah, ini kayaknya sakitnya berat, dan beliau di Mekah. Beliau itu tidak mau meninggal di tempat beliau mengakukan kemusyrikan Mekah, pengennya di Madinah. Dan merasa, Rasulullah, saya punya anak perempuan cuma satu, saya banyak harta, bagaimana kalau saya harta saya hibahkan? Kata Rasulullah, nggak boleh, kecuali sepertiga udah banyak. Ini kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika sakit, Rasulullah membaca doa, Allahumma shfi Sa'adan, Allahumma shfi Sa'adan, Allahumma shfi Sa'adan. Ya Allah, sembuhkan Sa'ad. Jadi kalau anaknya bernama Muhammad atau yang kita harus Muhammad, Allahumma shfi Muhammadan. Kalau Ali, Allahumma shfi Aliyan, Allahumma shfi Aliyan, Allahumma shfi Aliyan. Itu kan Rasulullah yang berdoa. Kalau kita berdoanya apa? Berdoa dengan hadis yang Rasulullah ucapkan gitu. Jangan begitu, ya kan tuh Rasulullah yang berdoa. Kalau kita, ya kan kita menggunakan Rasulullah apa? Menggunakan apa? Hadis dan ayat yang Rasulullah baca. Jadi
sebetulnya banyak riwayat tentang bagaimana meruqyah dari penyakit. Paling tidak yang mudah-mudah tadi doanya. Saya pernah ada keponakan ini, jadi dia sering ketakutan karena melihat jin. Takut ibunya, jadi semuanya ditakut karena dia. Akhirnya saya bilang, ini ada hadis dari Rasulullah tadi yang disebutkan, a'udzu bikalimatillahit tammah min kulli syaitanir hamah wa min kulli ainin lamah. Saya bilang baca itu sampai anak itu hafal. Yang sekarang ya alhamdulillah udah nggak bisa ngelihat lagi. Yang mengganggu sekali, sangat mengganggu. Nah, larangan memakai jimat, jelas kalau jimat, tapi ada yang dibolehkan. Syirik jelas jimat. Orang memakai, kita nggak usah ini, kita lewat. Jelas kalau jimat syirik. Nah, memakai tulisan doa yang diambil dari Quran dan Sunnah ini beda. Mana riwayatnya? Ini riwayat Amr bin Shu'aib meriwayatkan dari ayahnya, dari kakeknya Abdullah bin Amr bin As, bahwa Nabi SAW bersabda. Jadi riwayat dari Amr bin As, jika seorang dari kalian mengalami ketakutan ketika tidur, hendaknya ia mengucapkan a'udzu bikalimatil tammah min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi min hamazati syaitan wa an yahduruna fa innaha lan tadur. Kemudian apa? Abdullah bin Amr mengajarkan doa ini kepada anak-anaknya yang telah mengerti. Sedangkan yang belum mengerti, maka doa itu dituliskan pada kain lalu dikalungkan di lehernya. Maka nanti ada riwayat dari Sayyidah Aisyah yang mengatakan boleh untuk mengobati. Jadi di sini dibolehkan. Kalau seandainya yang diruqyahnya belum bisa baca. Kemudian dari makullah kita kembali ke slide yang tadi, yang biru ini. Di sini ada riwayat dari Sayyidah Aisyah tentang Nah ini hukum ruqyah dengan menggantungkan tulisan. Sebagian ulama mengatakan ya juzu dzalika, boleh. Wa huwa qaul Abdullah bin Amr bin As, tadi Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Wa huwa zahiru marwi an Aisyah, tadi diriwayatkan dari Aisyah. Dan hadis larangan tamaim jimat kalau mengandung kemusyrikan, kalau tidak ada unsur kemusyrikan masih boleh. Nah, sebagian lain mengatakan tidak boleh. Namun Abdullah bin Amr bin As mengatakan boleh. Syarat mengandungkan tulisan an yakuna fihi qasabah aw ruq'ah yukhrazu fiha. Jadi ditulis di seperti kain dan yang lainnya. An yakunal maktub Qur'anan, yang ditulis itu Quran. Au ada iyatan maksur, atau doa yang maksur kayak yang tadi dalam hadis. An yatruka hamlahu inda jima al ghaib, ketika mohon maaf hubungan suami istri kalau ke toilet dilepas. Yang keempat, alla yakuna dilafzil bala qabla wuqu'i, jangan sampai dipakai untuk mencegah musibah. Kapan dipakai? Qalat Aisyah radhiyallahu anhu, ma ta'allaqa ba'da nuzulil bala falaysa minat tamaim. Yang digantung dipakai sebelum terjadi al-bala, terjadi musibah, tidak disebut jimat. Disebut jimat kalau seandainya apa? Digantungnya sebelum terjadi. Akhirnya dari makhluk dalam hal ini dibolehkan, tadi
seperti siapa? Pendapatnya Abdullah bin Amr bin As untuk menuliskan ayat-ayat Quran sebagai ruqyah, Nah sekarang permasalahannya yang sakit COVID kan nggak bisa ngapa-ngapain, tulis aja doa tersebut. Kenapa? Ruqyah yang dibolehkan selama isinya apalagi ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis sahih tentang ruqyah tersebut. Nah, ada rahimakumullah, terakhir tadi yang saya sebutkan bahwa dalam kemampuan setan menggoda manusia ada di antaranya, jadi cara setan agar mau manusia menyembahnya apa? Setan Allah berikan kemampuan untuk menyebar penyakit sebagai ujian bagi manusia, mau menjadikan setan wali atau menjadikan Allah wali. Karena dunia itu hanya dua, ada waliullah, ada wali setan. Ini kan waliullah, wali Allah, wali setan. Ayat-ayat Quran mengatakan gitu. Orang kafir wali setan, orang beriman waliullah, orang munafik ya wali setan. Nah ini triknya, salah satunya adalah setan punya kemampuan untuk mendatangkan penyakit. Nah ini mana? Belum. Nah, sihir mana? Oh, maaf. Jadi ada hadis jelas mengatakan bahwa kemampuan setan diantaranya mendatangkan at-ta'un, agar manusia berlindung kepada setan. Nah ini diantaranya setan itu menyakiti fisik manusia, dan jiwa. Rasulullah pernah diserang sihir oleh orang Yahudi. Kemudian mimpi buruk dari setan membakar rumah dengan api, kemudian menyakiti anak yang dilahirkan. Jadi kenapa dalam hari ini tidaklah bayi yang dilahirkan kecuali setan akan menyentuhnya ketika ia lahir, sehingga mereka menangis keras karena sentuhan setan tersebut. Ini Sahih Bukhari. Makanya subhanallah ya, ternyata banyak sekali yang dilakukan setan, dan Allah memang mengizinkan kepada setan untuk melakukan itu. Yang kita pahami adalah Allah memberi kemampuan kepada setan untuk seperti itu, tapi tidak terjadi kecuali atas izin Allah. Lihat hadis ini, Rasulullah SAW bersabda, kehancuran umatku adalah karena ta'an, fitnah, dan karena ta'un. Sahabat bertanya, Rasulullah apa itu ta'un? Rasulullah menjawab, ta'un adalah tikaman musuh Allah kalian dari golongan jin, dan keduanya termasuk mati syahid. Jadi ditusuk mati syahid, kena ta'un mati syahid. Apa itu ta'un? Di antara mananya adalah wabah penyakit yang menular atau kata Rasul apa? Ini adalah fana'u ummati bi ta'ni wa ta'un. Apa itu ta'un? Itu adalah senjata andalan syaitan. Maka lakukan ruqyah. Lihat ayat ketika Nabi Ayub sakit, dalam Al-Quran disebutkan, wadhkur abdana Ayub idnada rabbahu, ketika dia berdoa, anni massaniya syaitanu binusbin wa adzabin. Kata Ayub, ya Allah, saya ini kena sentuhan setan berupa apa? Berarti Nabi Ayub mengatakan bahwa sakitnya itu salah satunya apa? Kerjaan setan. Bahkan dalam fikih disebutkan istihadah itu apa? Faqala laha innama hadhihi raqdatun min raqabati syaitan. Beliau berkata bahwa salah satu orang istihadah itu tendangan dari tendangan
syaitan. Berarti dalam hadis-hadis ini menunjukkan bahwa setan ada kemampuan untuk membuat manusia sakit. Ya kalau begitu diobati dengan dua hal, yaitu apa? Secara medis diobati, yang kedua secara ruqyah jangan ketinggalan, apalagi ruqyah mandiri. Suruh yang sakitnya suruh meruqyah diri sendiri. Tadi ditempel, diangkat, ditempel, diangkat, ditempel, diangkat. Dengan keyakinan hanya Allah yang mengangkat penyakit. Ada satu lagi, mengobati itu dengan tabarruk. Bagaimana? Sayyidah Asma binti Abu Bakar, ketika Aisyah radhiyallahu anha kakaknya meninggal, lupa saya yang mana kakaknya, wallahu. Ketika Sayyidah Aisyah meninggal, Sayyidah Aisyah menyimpan baju Rasulullah. Kemudian baju Rasulullah itu diambil oleh Asma. Kalau ada yang sakit sama Asma, baju Rasulullah dibasahin, airnya diminumkan ke yang sakit. Namanya tabarruk. Makanya tidak salah kalau ada orang berobat dengan air zam-zam. Yang tidak boleh berobat dengan air ajaib. Nah itu nggak boleh, dari mana ajaibnya gitu kan. Tapi misalkan secara medis diketahui mengandung zat itu dan ini, misalnya gini, ada orang merobati, mana yang sakit, bismillah, wasa al-fatihah, suruh minum. Abu Sa'id Al-Khudri main begitu melakukannya. Ketika ditanya sama Rasulullah, Abu Sa'id, dari mana kamu tahu angka 7? Apa kata Abu Sa'id? Rasulullah perasaan baik-baik aja menurut angka 7. Ya udah nggak apa-apa. Ya jangan sampai kenapa 7? Kita beda. Ya bacanya kita beda. Bacanya hadis gitu. Bukan kita beda. Saya gini, mudah-mudahan sekali lagi kita tidak terganggu akidahnya dalam kondisi seperti ini. Tetap Allah. Mohon maaf, setan bergerak. Saya pernah ketemu orang koma, Ustaz, saya pernah koma. Saya nanya juga ini pertanyaan yang saya pengen tahu, apa yang aneh ketika dialami. Ustaz katanya, setan itu pada datang ngegoda katanya. Kalau saya tidak sering baca maksurat ketika masih sehat, mungkin saya udah kegoda. Subhanallah. Nah, maka untuk mencegah setan cuma satu, ani'buduni hadza siratul mustaqim. Hanya ibadah sama Allah, titik, setan nggak akan berfungsi. Nah, alam ahad ilaikum ya bani abana alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa ani'buduni hadza siratul mustaqim. Barakallahu lakum. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari segala yang kita tidak inginkan. Kalaupun Allah mentakdirkan yang lain, maka kita mudah-mudahan diberi ridho. Tadi kan pakai tulisan, kalau sekarang diganti dengan zaman sekarang dengan rekaman gimana? Nah, saya pernah ditanya, Ustaz, bagaimana ruqyah dengan rekaman? Ruqyah itu tergantung siapa yang baca, maka ruqyah dengan rekaman tidak berpengaruh. Ada orang meruqyah, nggak pengaruh, karena yang membacanya satu nggak ngerti, dua dianya juga takut sama jinnya. Maka kalau meruqyah dianya faham apa yang dibaca, yang kedua dia yang nggak takut, maka kualitas ruqyah tergantung yang membaca. Ya kalau manusia membaca tidak berpengaruh karena kualitas manusianya nggak bagus, apalagi rekaman. Gitu ya. Kadang-kadang kita rekaman takut sama jin. Quran itu kalau dibunyikan harus didengar loh. Fa idza quri'al Qur'an fastami'u lah. Kalau nggak ada yang dengar, emang Quran lagu lagi masak dengerin, pokoknya enggak, saya kira nggak seperti itu. Gitu ya, insyaallah. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.